Selamat datang di praktikum struktur diskrit pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai single linked list. Apa itu single linked list? Yaitu sebuah rangkaian atau urutan data yang hanya memiliki satu penghubung. Single itu satu. Link itu penghubung. List adalah urutan data. Apa itu list? Menurut Alfred and Jeffrey, list adalah a finished sequence of zero or more elements, yaitu sebuah urutan atau rangkaian yang tak terhingga yang elemennya terdiri dari 0 atau lebih dari 0. Di sini ada contoh list yang merupakan jumlah hari dari bulan Januari sampai bulan Mei. Penulisan elemennya pun dipisah dengan menggunakan tanda koma dan disatukan dalam sebuah rangkaian menggunakan tanda kurung. List ini memperbolehkan adanya duplikasi elemen. Contoh, pada jumlah hari di bulan Januari, Maret, dan Mei itu terdapat jumlahnya 31. Maka itu nggak apa-apa, ada duplikasi data. Elemen list disebut node atau sel. Nah, node ini adalah yang kotak-kotak itu adalah node atau sel, tapi lebih sering disebut node. Node berisi value dan next. Value itu nilai elemen, yang 4, 15, 40 itu adalah value. Next ada elemen berikutnya. Contoh, node pertama ada value-nya adalah 4. Maka, next dari 4 adalah 15. Value dapat bertipe data primitif. Primitif itu maksudnya kayak string, integer gitu ya. Dan tipe bentukan user. Bentukan user itu instansiasi objek dari kelas. Next berisi node berikutnya ya. Jika berisi 0, maka tidak ada relasi dengan node lain. Contoh, ini ada node 40, isinya 40 dia, next-nya adalah 0, maka dia tidak memiliki relasi dengan node lain. Tapi beda lagi kalau si 0 ini diubah menjadi node baru, misalnya 20, maka next dari value 40 adalah 20. Node awal disebut head, dan node akhir disebut tail. Operasi list ada 3 macam. Ada yang dari depan yaitu head, ada yang dari tengah yaitu middle, ada yang dari belakang atau dari akhir itu tail. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operasi list yang tambahnya saja. Add elemen di head, add elemen di middle, dan add elemen di tail. Add elemen di head. Head itu merupakan node awal atau node terdepan, jadi node yang ada di barisan depan gitu ya. Head juga bisa diartikan node yang bukan merupakan next dari node yang lain. Maksudnya, contoh nih, 20 adalah head. Dia bukan next dari node lain. Tapi, beda cerita juga dengan node 14. 14 merupakan next dari node 20. Add head memiliki dua kondisi, yaitu jika elemen listnya kosong dan jika elemennya tidak kosong. Nah, kondisi pertama adalah add head jika listnya kosong. Tahapan pertama adalah membuat node baru. Ingat, node baru itu pasti nextnya adalah 0. Contoh misalnya yang ditambahkan adalah yang value-nya data. Yang tahap kedua adalah pastikan head sama dengan 0. Karena kosong ya listnya, jadi head pastinya kosong. Tahap ketiga, jadikan node baru sama dengan head. Nah, si node baru yang tadi ditambahkan itu dimasukkan ke dalam head, jadi masuk ke dalam listnya. Informasi tambahan, untuk membuat node baru, kita memerlukan instansiasi kelas node-nya. Ini merupakan algoritma dari instansiasi kelas node. Kondisi kedua, ketika listnya tidak kosong. Nah, contoh nih, list yang diketahui ada 14. Ada kan ya? Tahap pertama adalah buat node baru. Buat node baru yang ingin ditambahkan. Contoh yang ditambahkan adalah yang value-nya data. Pastikan head tidak sama dengan 0. Nah, kan udah ada tuh ya 14, dan pasti head-nya tidak 0. Head-nya adalah 14. Tahap ketiga adalah next node baru sama dengan head. Maksudnya, next dari node baru kan awalnya 0. Nah, si 0 ini diisi dengan head. Jadi, next dari node barunya adalah 14. Tahap keempat, baru si head-nya dipindahkan ke node baru. Maka node baru akan menjadi head. Nah, ini merupakan algoritma dari add head. Untuk menambahkan node baru, maka diperlukan instansiasi
class note. Nah, di dalam class note itu terdapat dua atribut data dan atribut next. Kenapa si tipe datanya note? Karena itu untuk mengisi note selanjutnya atau mengisi note itu sendiri. Pada prosedur add head sama ya, buat note baru, terus ketika headnya sama dengan 0, maka headnya diisi dengan note baru. Jika misalnya tidak kosong, maka next note barunya jadi masukkan ke head, nanti head akan menjadi note baru. Add elemen detail. Tail adalah note akhir yang pasti nextnya berisi 0. Tail memiliki dua kondisi, yaitu elemennya ketika kosong dan ketika tidak kosong. Pada kondisi pertama, tail jika si listnya kosong. Kenapa tahapannya sama kayak add head? Karena kan dalam kondisinya listnya kosong, otomatis nggak ada tailnya kan, nggak ada headnya. Dan ketika kita menambahkan note baru, pasti otomatis akan menjadi head. Kondisi kedua, jika si listnya tidak kosong. Misal nih diketahui listnya 4, 15, 7. Tahapan pertama adalah buat note baru. Misal yang ingin ditambahkan adalah note baru berisi 40. Tahapan kedua, pastikan head tidak sama dengan 0. Kan karena listnya udah ada 4, maka headnya tidak kosong dong, pasti isinya 4. Nah, yang ketiga, pengecekan setiap note untuk mencari tailnya. Untuk mencari tailnya itu, si next note-nya itu harus kosong. Nah, setelah dicek nih ya, si next-nya itu kosong, maka ditemukan 7 next-nya berisi 0, maka dia adalah tail. Tahapan keempat, next note terakhir sama dengan note baru. Nah, maksudnya note baru yang tadi ditambahkan tadi dimasukkan ke yang kosong, yang 0. Nah, yang terakhir adalah maka si 40 masuk lewat akhir, lewat tail. Ini merupakan algoritma dari add tail. Yang pertama, tambahkan dulu note yang ingin ditambahkan. Jika kosong, maka si note baru akan masuk ke head. Jika tidak kosong, maka lakukan pengecekan dahulu di mana tailnya, lalu note baru akan ditambahkan ke tailnya. Tambahan ada add elemen di middle, di tengah. Add middle itu berarti operasi penambahan note yang berada di tengah antara head dan tail. Dia bukan head, bukan tail gitu ya. Contoh nih, 20 pertama itu head, 14 itu tail, maka 20 adalah middle. Misal urutannya 20, 20, 3, 14, maka 20 sama 3 adalah middle. Bisa dicari antara 20 atau 3. Add middle pun memiliki dua kondisi, ketika kosong dan ketika elemennya tidak kosong. Nah, kondisi pertama ketika listnya kosong. Sama seperti sebelumnya dari add head. Nah, karena kosong, jadi kan nggak ada posisi tengah, mana nggak ada posisi tail, maka si note baru akan otomatis menjadi head. Pada kondisi kedua, jika listnya tidak kosong, contoh ada nih 4, 15, 7, dan 40. Tahapan pertama adalah buat note baru. Misal kita ingin menambahkan note baru yang value-nya data, yang dicari nih posisinya pengen yang di 15, pengen ditambahkan setelah note 15. Pastikan head tidak sama dengan 0. Tahapan kedua, karena udah ada ya si listnya, maka headnya itu adalah 4. Yang ketiga, pengecekan setiap note dengan elemen yang dicari. Jadi kan yang dicari tadi 15, maka dicek tuh satu-satu note-nya. Note pertama 4 sama dengan 15, oh tidak, maka bukan. Note kedua isinya 15, yang dicari adalah 15, oh berarti benar. Yang keempat, next note baru sama diisi dengan next position note. Maksudnya si note baru ini, nextnya note baru diisi dengan next position note. Nah, terus
Tahapan kelima, next position note diisi dengan note baru. Ini algoritma at middle ya. Sama tahapannya. Menambahkan dulu note yang ingin ditambahkan. Jika kosong, maka note barunya menjadi head. Jika tidak, maka dicari dulu posisi note-nya mau ke yang berapa. Setelah itu menemukan posisinya, tinggal note baru next dimasukkan ke next position note, dan next position note sama dengan note barunya. Selanjutnya kita bahas modul. Di dalam modul terdapat tujuan praktikum, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan note pada linked list, operasi tambah di awal dan di akhir, dan operasi untuk menampilkan data, juga memahami kebutuhan variabel. Jangan lupa identitas praktikalnya diubah, NRP sama namanya, diisi. Lalu langkah-langkahnya, membuat project yang namanya single linked list. Lalu nama package-nya adalah pertemuan 1. Di dalam package pertemuan 1 terdapat 2 kelas, yaitu kelas note dan kelas operasi. Kelas note tadi ya untuk membuat note baru, dan operasi untuk melakukan operasi penambahannya. Tulis aja ya, ikuti dari poin 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada poin 8 di sini itu di main-nya kalian harus menampilkan tulisan seperti ini, selamat datang. Jadi ada tampilan menunya. Ini adalah contoh programnya. Misal kita mau tampilkan data dulu ya, karena belum ditambahkan maka datanya masih kosong. Misal ini menambahkan at head, kita tambahkan, masukkan angkanya misalnya 1. Ini data telah ditambahkan. Sekarang misalnya mau ditambah di akhir, angkanya 2, data telah ditambahkan. Terus mau nampilinnya, maka tampil datanya 1, 2. Keluar berarti pencet 4. Terima kasih. Lalu untuk nomor 9 berdasarkan poin nomor 2, berikan penjelasan tiap baris programnya. Nah, jadi ngikut. Ini kan nomor barisnya nih, 2, 3, 4, 5. Dijelaskan, misal di baris 2 itu integer data. Integer data itu merupakan variabel data bertipe data integer. Untuk apa gunanya? Sesuai barisnya ya. Nomor 10 juga sama. Baris 2, baris 4, baris 5. Jadi baris 1, baris 3 nggak perlu dikomentarkan. Jadi hanya sesuai nomor baris yang tertera di sini. Oke. Kumpulkan laporannya berbentuk PDF ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker. Kalau ada materi yang nggak ngerti, cepat-cepat tanyain Akang sama tetehnya ya. Akang teteh akan siap membantu teman-teman semua. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.